banyak nih yang ngerasain hal ini gitu. Tapi punchline dia sebenarnya malah bukan di ref. Ini cerita tentang bagaimana bahagianya dia adalah lukaku. Jadi intinya kayak lebih ke aku cukup punya kamu, tapi ternyata kamu tuh nggak cukup. Orang-orang tuh banyak ada yang salah tangkap. Nah tapi dia nggak ngeliat salah tangkap ini tuh menjadi sesuatu yang negatif. Listener, selamat siang. Seperti biasa siang harinya ditemenin sama Lembayu dan Abdul. TV Radio siaran bareng Diosdu. Au 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 au. Good job ya adik-adik ya, good job adik-adik ya, good job. Kompak ya. Bener. Harus. Kita kedatangan Diosdu lagi. Berapa lama ya waktu itu kita juga ya? 2 atau 3 bulan lalu pasti. Enggak kayaknya 6 bulan 7 bulanan. Masa sih? Sama yang terakhir si single aku yang terakhir kan. Iya, terus sekarang Diosdu main lagi ke studionya Bener Video. sekali. Gimana perasaannya kembali lagi ke sini? Pokoknya tetap ungu-ungu ya. Tepuk tangan semuanya ungu-ungu terus ya selalu ya. Dan satu lagi dekor weddingnya yang nggak pernah hilang ya. Dekor weddingnya bener banget. Wedding vibes forever Nah. selalu. Soalnya juga disewain sih sebenarnya. Nggak, aku juga takutnya ini emang sampingan gitu ya. Ada yang banyak berubah nggak sih sebenarnya dari Diosdu? Kalau yang berubah pasti dari bahasa yang pasti. Karena kemarin kan di album pertama kan Inggris kan. Yes. Terus kayak adik-adik bilang, bang sedih banget lagu bang, bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia dong, dia bilang gitu. Terus, Karena sampai waktu itu ada satu audiens aku, dia suka banget lagu aku yang Naif. Itu bahasa Inggris ya. Terus habis itu, bang ini lagunya sedih banget bang. Terus habis itu aku translate, makin sedih. Yang aku lucunya kayak, lu belum ngerti lagu itu artinya, tapi lu bisa udah sedih duluan. That's the point lah. Makanya akhirnya kayak, yaudah deh di next album ini aku bikin Indo aja. Jadi biar benar-benar gampang masuk message-nya ke adik-adik ini. Nah kita bahas tentang lagunya. Yang tadi kita udah omongin lagu apa sih sebenarnya lagu single terbaru Diosdu tuh. Judulnya tuh Bahagiamu Lukaku. Yes, Aduh. Lukaku Napoli. Oh, kok gitu? Pemain bola. Wah, Dia saya nggak ngerti. pemain. Sekarang udah di Inter juga, Sorry. maaf, bukan di Napoli. Iya, ngomongin musik yuk. Ya. Saya kira Oke. berarti ya. Bahagiamu Lukaku. Itu ceritanya tentang apa sih Diosdu? Ini cerita tentang bagaimana bahagianya dia adalah Lukaku ya. Udah Iya, itu doang Ya, begitu ya, kurang Pokoknya lebih doang ya, listener. kurang Pokoknya lebih. intinya seperti itu. Dan kenapa dia bikin lagu ini, karena memang mostly di lingkungan dia banyak sedang mengalami hal ini, including me. Nah makanya that's why pas bener-bener dia bikin lagu itu dan dia coba tanya ke teman-teman dan sekitar, Yes. oke, ini kayaknya layak untuk diangkat sekarang karena emang lagi banyak yang ngerasain dan lain-lain. Bahkan lucunya adalah waktu itu dia cuma ngasih teaser doang, dan itu cuman efek sound dan lain-lain, nggak ada musiknya sama sekali. Tapi mereka yang benar-benar kayak udah kayak gimana banget kan, kayak oh ini pasti bakal sedih banget. Dan lucunya lagi pas dia kasih teaser kedua, itu cuman yang kayak apa ya, cuman kayak sepenggal kata dua kata. Itu orang-orang udah pada kayak bang relate banget. Ternyata memang kayak audiens ini mau hal yang simple tapi ngena. Iya. Nah that's why makanya diangkat ini lah si bahagia. Tapi sepenggal dua katanya itu apa emang yang bisa akhirnya banyak orang itu di relate? refnya. Oke. Bahagiamu adalah lukaku. Terus habis itu yang kayak apakah harus aku mencintaimu dan lain-lain. Oh ternyata banyak nih yang ngerasain hal ini gitu. Tapi punchline dia sebenarnya malah bukan di ref. Oke. Oh gitu. Di awal. Orang-orang kan bikin punchline itu pas di ref. Di ref, Karena aja dia bikinnya di awal karena biar kayak orang-orang benar-benar langsung Nge-hook di situ. Oh gitu. Dari liriknya. Oke. Iya. Tapi kan lagu ini katanya emang untuk cinta yang gak seimbang, benar gak sih? Benar sekali. Jadi kayak cintanya tuh nggak dimiliki satu orang gitu. Oke, kalau ini soal gimana? ada dunia percintaan adik-adik sekarang Betul. Kakak-kakak tuh nggak dapet ya? Kakak-kakak mungkin udah pada capek. Benar. Nggak relate gitu ya. Jadi gimana? Yang mau diangkat adalah kayak sesuatu yang tabu. Apa tuh? Kayak
open relationship lah. Oke. Itu sesuatu yang tabu untuk kita yang monogami ya. Iya benar. Karena kayak cinta kita yang eksklusif mungkin, tapi ternyata dua mereka mencintai itu ternyata nggak eksklusif, tapi itu pure cara mereka mencintai. Buat kita aneh, tapi kalau kita ngomong psikologis dan lain-lain, it is true, itu ada. Makanya selain itu lagu Dio ini bukan cuma sekedar lagu-lagu sedih-sedihan, tapi sebagai lagu edukasi di mana hal ini ada loh, hal ini real loh. Diangkat sesuatu yang tak fenomena masyarakat juga berarti. Iya, kan banyak kan udah yang kayak begitu, tapi makanya pro kontra ya, malah dari pro kontra itu kan jadi seru kan. Betul. Justru nggak seimbangnya tuh karena itu. Yes, of course. Jadi kayak misalkan kayak aku pacaran sama kamu dan aku tuh maunya kamu doang, tapi kamu maunya aku sama dia. Maksudnya? Aku sama dia kali maksudnya. Iya, maksudnya. Kamu sama dia lagu baru tuh kayaknya. Itu pro kontra beneran. Gimana? Iya, jangan bahaya. Terus kayak gitu. Jadi intinya kayak lebih ke aku cukup punya kamu, tapi ternyata kamu tuh nggak cukup dengan cintanya aku gitu. Jadi ada satu sisi Iya. Gue butuh dia yang ini, tapi gue butuh tapi yang ada di dia. Tapi iya. Maksudnya bukan misal Dio sama perempuan. Nah, perempuannya tetap masih mau sama Dio tapi kan sama yang lain juga gitu. Kurang lebih kayak gitu. Wow. Sebaliknya kayak si cowok maunya ada dua cewek. Wow. It doesn't mean yang kayak perkara seks dan lain-lain yang lebih ke mengedepankan perasaan. Misalnya let's say kayak yang aku kasih ke kamu itu treatment. Tapi kalau yang dia kasih tuh kayak lebih ke care-nya dan lain-lain. Iya. Maksudnya yang kayak let's say yang kayak harus duit. Iya, ngerti. Itu semua bisa diomongin ya. Iya benar. Tapi menarik nih, soalnya kan kalau kita ngomongin open relationship itu kayaknya beda sama kasus perselingkuhan. Karena kayak biasanya kalau open relationship masing-masing pasangan tuh kayak sama-sama tahu gitu. Iya, udah diomongin di awal. Dan makanya soalnya kalau ini POV aku ngeliat teman-teman yang open relationship dan lain-lain, dia lebih respect mereka daripada orang-orang yang gue monogami. Gue cuma bisa cintain satu orang, tapi dia selengkai kemana-mana gitu. Itu enggak sih. Itu low banget lo jadi manusia. That's all. Kalau misalnya emang lo gak siap untuk sebuah komitmen, lo bilang dari awal. Karena benci banget. Aduh. Sampai benci ya, Bes. Berarti bisa dibilang ini lagu dari pribadi juga sama observasi di luar juga. Iya, benar sekali. Jadi kayak benar-benar ternyata banyak nih yang ngerasain hal ini, jadi ya udah diangkat. Tapi premisnya dari pengalaman pribadi dulu. Pribadi ada, terus dari itu juga ada. Terus dari pengalaman sampai akhirnya jadi ke lagu, prosesnya gimana? Nah, kalau yang tadi kayak aku bilang dari pengalaman, apa yang aku rasain pasti cepet banget bikin lagu. Itu selalu. Terus kalau yang lama, cuman aku kirim mastering lagu ini yang udah aku mixin, aku edit dan lain-lain, keluar. Itu yang lama. Almost sebulan lebih. Berarti ini semua diproduksi sendiri. Iya. Menarik ya. Memang, bisa dibilang modalnya agak lumayan karena kan sendiri. Atur label. Semoga ini bisa menjadi lagu yang mewakili teman-teman dan menjadi anthem. Benar, bisa. Ada yang sedang merasakan. Gitu. Tapi reaksi pertama pas dikasih ke fans yang tidak ada namanya itu gimana? Itu pertama didengarkan tuh reaksinya gimana, kayak relate kah atau kayaknya aku nggak gitu deh gitu atau gimana? Kalau ngomongin relate atau enggak, malah yang lucunya ini lagu Dio ini orang-orang tuh banyak ada yang salah tangkap. Nah, tapi Dio nggak ngeliat salah tangkap ini tuh menjadi sesuatu yang negatif. Dio buat ngeliatnya ini positif banget. Karena lagu Dio bisa diinterpret ke semua ke banyak arah. Betul. Itu yang Dio bikin. Tapi kebanyakan yang menginterpretnya ke arah mana? Diselingkuhi? Ke sesimpel itu. Sesimpel itu kan. Bahagianya dia, let's say kayak kamu Madrid, aku Liverpool. Nah,
itu something like that. Oke. Jadi kayak kemenangannya Dio Liverpool itu bahagianya Dio, itu lukanya kamu. Oke. Jadi bisa kemana aja dan itu yang Berarti bikin bisa juga disakiti sama ceweknya ya jadi luka ya bisa. Bisa juga pencapaian seseorang gitu bisa, ya. benar, Bisa kan ya. benar. Kok kayaknya kita berjuang bareng-bareng tapi kok dia yang jadi ini duluan gitu misalnya atau ya. kamu sekarang kan kayak nge-host gini terus habis itu ternyata nanti ada opportunity yang lebih gede ke acara-acara kue Bron ya oke. Pacar kamu yang kayak ya jadi waktunya makin dikit. Oke. Itu kesuksesan kamu. Benar. Oke. Jadi menarik bisa artikan banyak hal berarti kan. Betul. Walaupun konteksnya tadi Dio mau ke arah si open relationship yang terjadi sebenarnya sama pribadi dan teman-teman audiens semua ngelihatnya berbeda-beda. Oke. Menarik ya. Menarik. Jadi pengen banyak banget yang mengartikan. Jadi pengen tahu liriknya gitu sebenarnya seperti apa sih lirik-liriknya. Apa kita bedah liriknya? Iya, habis yang satu ini udah boleh. Jangan kemana-mana, listeners tetap di Radio siaran bareng Dios Du.